Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajra Faradila, Prodi Perbankan Syariah 1 semester 2. Baik, akan menjelaskan 3 materi tentang ulumul hadis. Materi yang pertama yaitu pengertian dari ulumul hadis itu sendiri. Ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah di mana kaidah tersebut akan mengantarkan kita ke tentang kualitas hadis. Yang kedua yaitu ulumul hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riwayah dan yang kedua diriwayah. Tingkatan hadis. Tingkatan hadis terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sanad. Sanad artinya yaitu jalan yang mengantarkan kita kepada isi hadis tersebut. Yang kedua, matan. Matan artinya isi dari hadis itu sendiri. Yang ketiga, rawi, orang yang meriwayatkan. Dan yang keempat yaitu orang yang periwayatannya sampai akhirnya. Dan tingkatan periwayatan terbagi menjadi 5. Yang pertama, al-mutahaddis, yang kedua al-hafiz, yang ketiga al-hujjah, yang keempat al-hakim, dan yang kelima amirul mukminin. Tingkatan yang paling tinggi di sini yaitu amirul mukminin. Baik, saya akan lanjutkan ke materi yang kedua. Baik, materi yang kedua yaitu pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah sampai sekarang. Bagian A yaitu pembukuan hadis pada abad kedua. Periode ini disebut sebagai periode pengkodifikasian atau pembukuan hadis. Periode ini dimulai pada Bani Umayyah angkatan kedua. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa pengkodifikasian atau pembukuan hadis karena instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengkodifikasi hadis. Ada beberapa yang melatar belakangi kenapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruh untuk mengkodifikasi hadis. Yang pertama yaitu karena Al-Quran telah dibukukan dan telah disebarluaskan sehingga tidak takut lagi akan tercampurnya dengan hadis. Yang kedua yaitu makin banyaknya para perawi atau penghafal hadis yang meninggal dunia. Yang ketiga yaitu Islam semakin meluas ataukah daerah Islam semakin meluas. Yang ketiga yaitu pemalsuan hadis yang semakin mengkhawatirkan. Pembukuan hadis pada kedua Hijriah ini mengkodifikasi hadis secara resmi dikarenakan instruksi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Periode ini disebut masa penyemurnian hadis. Periode ini dimulai pada akhir dinasti Abbasiyah sampai awal dinasti Abbasiyah pertama. Pada abad ketiga ini merupakan puncak usaha para penghafal hadis untuk membukukan 250 hadis karena kemauan para penghafal hadis yang semakin meningkat dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari hadis. Karakteristik kodifikasi hadis pada abad ini yaitu penyusunan kitab hadis yang pertama yaitu penyusunan kitab hadis yang terjadi pemisahan secara jelas antara hadis Rasul dan dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu
Bagian ketiga yaitu pembukuan hadis pada abad keempat sampai abad keenam sampai pertengahan abad ke-6. Periode ini disebut sebagai periode pemeliharaan. Periode ini dimulai ataukah muncul punjaga-punjaga pada abad keempat. Riwayatan hadis pada periode ini dimulai pada Khalifah Al-Mu'tadis sampai Khalifah Al-Mutashim. Bentuk penyusunan hadis pada periode ini yang pertama yaitu kitab Atraf, yang kedua kitab Mutakraj, yang ketiga kitab Mutasdik, yang keempat kitab Jami, dan yang keempat yaitu pembukuan hadis pada abad ke-6 Hijriah sampai sekarang. Dan yang kedua yaitu dijelaskannya kualitas hadis sahih dan dhaif pada pertengahan abad kedua dan abad ketiga, dan penambahan kategori kualitas sanad hadis. Yang ketiga yaitu terjadi penambahan variasi bentuk hadis yang disusun. Pembukuan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang. Sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulukum, kegiatan perkembangan hadis berpindah ke Mesir dan India. Periode ini disebut sebagai masa penghimpunan atau penyusunan hadis. Usaha yang dilakukan oleh ulama pada masa ini yaitu pada periode ini, para ulama mengumpulkan hadis dengan cara atau membukukan hadis dengan cara menyusun dan mengumpulkannya. Pada periode ini juga hadis banyak dilakukan, cara menyampaikan hadis banyak dilakukan dengan jalan ijazah karena hanya sedikit saja para ulama yang menyampaikan hadis serta sanadnya. Periode ini banyak berkembang dan semakin berkembang dan banyak para ulama menyebarluaskan hadis. Materi yang ketiga yaitu sejarah periodisasi hadis pada masa Rasulullah dan sahabatnya. Lahirnya hadis karena adanya interaksi antara Rasulullah SAW sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya serta sahabatnya. Dengan kata lain, karena banyaknya persoalan hidup yang dihadapi oleh umatnya sehingga dibutuhkan solusi dan jalan pemecahnya dari Nabi. Dalam periode ini, kalangan sahabat sangat berhati-hati dalam menyampaikan atau mengumpulkan hadis karena Al-Quran sebagai upaya untuk menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur baur dengan hadis, dan juga untuk menjaga irisanilitas hadis itu sendiri. Pada masa ini ada larangan untuk menulis hadis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi larangan untuk menulis hadis. Yang pertama yaitu para sahabat pada masa itu mengandalkan hafalannya dan tidak ada juga alat-alat untuk menulis. Yang kedua yaitu takutnya tercampurnya antara Al-Quran dan hadis, atau mereka malah melalaikan Al-Quran. Bahwa dalam menulis hadis hanya diberlakukan untuk orang yang tidak kuat hafalannya, sedangkan yang kuat hafalannya tidak diberikan izin untuk menulis hadis. Rasulullah dalam menyampaikan hadis ada beberapa cara yang dilakukan.
Sedangkan yang hadir itu bisa menyampaikan hadis tersebut kepada para sahabat yang tidak hadir. Dan yang ketiga yaitu para sahabat bisa menyampaikan hadis yang disampaikan kepada yang telah disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu melalui hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang dipercayainya, dan para sahabat tersebut menyampaikan hadis kepada masyarakat sehingga hadis cepat tersebar di kalangan masyarakat. Mungkin inilah yang sempat saya jelaskan tentang 3 materi yang berkaitan dengan ulumul hadis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.